ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian ingin ahabba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ingin apa? Ayyuhadditsa rabbahu, ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya, pengen ngobrol sama Allah gitu maksudnya. Falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an gitu. Al-Quran ini kan kalamullah, firman-firman Allah yang tertulis di dalam mushaf di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Kan kalau di masa Nabi kan hanya dalam bentuk hafalan ya. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar pun Al-Quran belum ditulis. Nah, di masa Umar ibn Khattab ini ada keinginan dari beliau untuk mengumpulkan semua yang telah dicatat oleh para sahabat, yang telah dihafal oleh para sahabat dalam bentuk catatan. Lalu dikumpulkan semua, setelah lengkap disimpan di rumah Hafsah binti Umar, yaitu anak perempuan Sayyidina Umar yang menikah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Hafsah. Nah, setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, lalu keinginan Umar ini dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Lalu dicetaklah Al-Quran di Jerman Barat saat itu, karena Arab kan belum memiliki teknologi percetakan sebagaimana yang telah dimiliki oleh bangsa Barat di saat itu. Udah, jadi Quran itu mulai berbentuk tulisan di atas kertas itu di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, oleh sebab itu kalau ingin bercakap-cakap ya dengan Allah melalui firman-firmannya, maka hendaklah dianjurkan oleh Nabi untuk membaca Al-Quran. Jadi seolah-olah orang yang membaca Al-Quran ini sedang bercakap-cakap dengan Allah. Nah, disebabkan karena isi Al-Quran adalah firman-firman Allah yang tertulis di dalam lembaran-lembaran mushaf. Nah, kalau pengen bercakap-cakap dengan Nabi, membaca hadis, ya, membaca hadis. Nah, karena hadis itu adalah percakapan Nabi, ya, percakapan Nabi, ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi yang direkam, dihafal oleh para sahabat dan ditulis oleh generasi berikutnya oleh para penulis-penulis hadis. Dan baik Al-Quran maupun hadis ini merupakan sumber hukum dalam Islam. Sumber yang paling utama di dalam Islam. Kan sumber hukum itu yang utama cuma dua, Al-Quran, hadis. Nah, kemudian berkembang ditambah lagi menjadi dua, ijma dan qiyas. Ijma itu artinya konsensus, kesepakatan yang terjadi di masa sahabat, disebabkan sudah tidak ada lagi arahan dari Nabi kita. Ya, dulu setiap persoalan agama kalau mereka nggak tahu langsung ditanyakan kepada Nabi saat Nabi masih ada. Tapi ketika Nabi sudah meninggal dunia gitu ya, persoalan agama mereka pecahkan bersama. Disebabkan karena tidak ada lagi tempat untuk bertanya. Disebabkan karena Nabi kita sudah meninggal dunia. Karena persoalan-persoalan yang tidak sama terjadi di zaman sahabat dengan semua yang terjadi di zaman Nabi, ini sudah pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Biasa ya, akan terjadi perbedaan pendapat. Kalau di zaman Nabi, di saat Nabi masih ada, nggak ada istilah perbedaan pendapat, karena semuanya mendapatkan arahan dari Nabi. Tapi ketika Nabi sudah meninggal dunia, ini sahabat harus bekerja keras untuk memikirkan solusi dari satu persoalan yang mereka dapatkan, mereka temui yang tidak ada pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi itulah yang membuat pendapat itu berbeda-beda. Ya. Itulah yang membuat pendapat jadi berbeda-beda. Itu baru di generasi sahabat.
Bagaimana di generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi di generasi kita. Pendapat udah macam-macam gitu ya. Pendapat udah macam-macam. Nah, makanya perlu adanya musyawarah. Nah, biar pendapat yang macam-macam ini disatukan. Nah, biar muncul mufakat dari beragam pendapat yang diajukan oleh beberapa orang. Dan untuk menentukan mana pendapat yang paling tepat, ya ini cari yang berpendidikan. Ya karena kalau orang yang tidak berpendidikan pendapatnya kan ngawur biasanya ya. Jadi artinya kalau dia usul, nah, cari yang berpendidikan yang mana? Nah, ini yang berpendidikan itu biasanya pendapatnya lebih apa? Nah, lebih tepat dibanding mereka yang tidak berpendidikan. Nah, dulu di dalam mensortir hadis pun begitu sama. Dari sekian banyak hadis, ini dilihat perawinya siapa gitu. Nah, kalau perawinya itu berasal dari sahabat yang berpendidikan, ya artinya bisa baca Quran dan sebagainya, bisa baca tulis, nah ini lebih didahulukan daripada sahabat yang tidak bisa baca tulis. Sahabat yang merdeka ini lebih didahulukan pendapatnya daripada sahabat yang saat itu berstatus budak. Sahabat yang lebih senior ini lebih didahulukan ketimbang sahabat yang junior gitu. Nah, jadi begitu pertimbangan ulama. Dan ini tentu saja menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan pada saat kita mencari mufakat dalam bermusyawarah. Nah, yang terakhir, hadis ke-32, idza ahbabta rajulan, apabila engkau menyukai seorang, fala tumarihi, maka jangan engkau mendebatnya. Ini tanda-tanda kita menyukai seseorang. Kalau dia ngomong, kita diam, gitu ya. Kalau dia ngomong, kita nggak pernah ngebantah. Ya karena satu karakter. Apa yang disampaikan ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Kita udah. Karena salah satu tanda orang yang menyukai seseorang itu kedengerin apa yang diomongin sama orang yang disuka gitu. Itu satu tanda. Jadi gampang aja dah kenalin orang. Berarti ada teman gue nih gitu ya. Fala tusyarihi, kata Nabi juga nggak perlu memuji dia. Ini bener nggak dia suka sama saya? Dia bener nggak serius pengen berkawan sama saya? Nggak usah. Walatas al-anhu ahadan, dan gak perlu engkau bertanya kepada seseorang anhu tentang dia. Kenapa? Nabi melarang kita untuk nyelidik. Nabi melarang kita untuk menguji keseriusannya terhadap kita. Fa'asa, barangkali kata Nabi, antua fiyalahu aduwan, bahwa didapati bagi orang tersebut seorang musuh. Kemungkinan ketika kita bertanya kepada seseorang tentang orang yang kita sukai, ini orang memang ada sama dia gitu. Fayuhbiruka bima laisa bi, maka dia kasih tahu engkau dengan sesuatu yang gak cocok dengan kepribadiannya yang baik. Fayufariqu ma bainaka wa bainahu, maka dia menjadi penyebab pemisah antara engkau dengan dia. Ya misalnya gini, saya tertarik dengan kepribadian Pak Mamat misalnya gitu, tertarik. Saya pengen menjalin hubungan yang lebih erat, persaudaraan yang lebih dari sekedar teman. Tapi saya nanya sama orang yang salah gitu ya. Saya pengen, makanya itu dilarang nyelidik begitu. Ya, saya nanya. Itu Pak Mamat gimana sih? Oh, macam-macam loh kayak orang yang empet ya. Kebetulan kita bertanya kepada seorang yang kebetulan nggak suka sama Pak Mamat. Nah kira-kira yang diceritain baik apa jelek? Nah pasti jelek. Jangan dong, macam-macam dah. Wah, akhirnya kita mundur. Disebabkan karena kita bertanya kepada orang yang tidak tepat. Makanya kalau bermasalah kita harus curhat kepada orang yang tepat.
Kalau kita punya masalah, konsultasi dengan orang yang nggak tepat, ini bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Ya sering banget tuh, sering ada jamaah dia pernah curhat sama orang lain. Ya mungkin keputusannya itu, jawabannya itu kemungkinan belum cocok dengan hati dia gitu, tentang persoalan hubungan dia dengan istri. Dia nanya sama saya bilang begini, gini. Waduh, kok beda banget? Kenapa? Konsultasi sama dia, suruh ceraiin aja gitu. Udah gini model gitu cari yang lain gitu, ganti casing. Ini bukan menyelesaikan masalah, nah jadi nambah masalah. Nah oleh sebab itu di dalam menceritakan satu masalah, ya kita terlebih dahulu harus mencari orang yang tepat, ya, yang punya pengalaman, yang punya pengetahuan tentang persoalan itu. Karena kalau kita berkonsultasi dengan orang yang kurang tepat, ini jadi acak-acakan jadinya, ya. Bukan menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Nah begitu pula pada saat kita menyukai seseorang, nah itu Nabi mengarahkan kalau bisa nggak usah nyelidik. Kalau perlu jangan terlalu banyak bertanya kepada orang-orang. Ya, udah deketin aja secara langsung, pelajari, kalau memang cocok lanjutin. Ya, ikat hubungan persaudaraan yang lebih erat. Karena kalau kita berkonsultasi dengan orang-orang yang syukur-syukur sih tepat gitu ya. Nah, teman kalau berkonsultasi dengan orang yang kurang tepat, nanti akan banyak menimbulkan masalah. Hadirin yang dirahmati Allah, 5 buah hadis yang kita pelajari pada kesempatan malam ini berkisar tentang arahan Nabi kepada kita umatnya pada saat kita ingin mendapatkan saudara dalam kehidupan ini yang bisa membangun semangat kita dalam beragama dan beribadah, disebabkan karena persaudaraan itu bukan hanya terbatas dalam kehidupan dunia, tapi juga terus berlanjut dalam kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kepada kita umatnya untuk betul-betul selektif, jadi dalam mencari saudara yang kawan yang cocok dengan keinginan dan tujuan kehidupan kita. Karena setiap orang itu pasti akan terbangun semangatnya di dalam beribadah, tergantung kepada siapa teman bergaulnya gitu. Ya karena yang tadinya dia nggak hobi main catur, tapi kan nongkrongnya sama tukang main catur, jadi bisa main catur. Ya, jadi bisa main catur. Yang tadinya nggak pernah mancing, karena temennya banyak yang tukang mancing, akhirnya jadi ikut-ikut mancing. Yang tadinya nggak pernah nemu sholat, tapi karena berkawan dengan orang yang senang nemu sholat, jadi ke bawah. Karena di dalam bergaul kita harus melihat agama teman kita, ya. Karena karakter yang baik, karakter yang buruk itu lebih berpengaruh, ya, ketimbang karakter yang baik. Oleh sebab itu harus selektif di dalam mencari teman yang akan kita jadikan saudara. Hadirin yang dirahmati Allah, kami rasa cukup ya, dari sekian hadis yang kita baca. Ini bahasannya hampir sama, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah.